Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 10 dan cinta saya banggakan, saya sayangi. Sebelum saya lanjutkan pelajaran Quran hadis pada pagi hari ini, saya pesan untuk mempersiapkan diri PAS ini dan akhir semester besok, akhir November dan awal Desember 28 sampai 7. Kalian tetap mempelajari materi ini sampai akhir, karena waktu kita untuk daring ini cukup pendek, tidak mencukupi untuk menuntaskan materi. Saya minta kalian tetap belajar di rumah, baik sendiri atau kelompok, dan juga mengerjakan soal-soal harian. Karena nanti suatu saat nanti saya akan memberikan tugas kalian untuk saya minta untuk hasil ulangan harian tersebut. Suatu saat nanti untuk melengkapi nilai akhir dari nilai PAS itu. Karena sekalian, hari ini kita sampai ke bukti otentik Al-Quran. Dari kemarin sudah saya singgung, sudah saya sampaikan bahwa bukti otentik atau keaslian kemudian Al-Quran sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa Al-Quran masih murni sampai sekarang. Bagaimana Allah menjaga sesuai dengan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara. Namun hari ini melalui beberapa bukti bahwa bagaimana Allah memelihara langsung untuk kemudian ini, mulai dari awal turun sampai detik ini, sampai hari ini. Dan darahnya adalah ketika turun melalui malaikat Jibril masih murni, ditulis masih murni. Karena apa? Penulisan Quran tetap diawasi Rasulullah di hadapan Kanjeng Nabi. Betul enggak? Yang saya terima dengan tulisan kalian. Ternyata ada 2 saksi di sana yang menyaksikan tulisan itu. Jadi keasliannya itu masih terjaga betul. Ada 2 saksi yang menyaksikan tentang penulisan tersebut. Kemudian di zaman Abu Bakar, ya. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, ini tetap terekam terus, terjaga terus, terdeteksi terus. Jangan sampai ada perubahan satu pun huruf, baik hurufnya maupun cara bacanya. Maka di sini ada langkah seterusnya, pembuktian adanya masalah Al-Quran sebagai mujizat yang masih otentik. Ya. Keotentikan Al-Quran juga ditunjukkan oleh mujizatnya. Al-Quran itu baik susunan bahasanya, kemudian kalimatnya itu tidak sama dengan susunan prosa, puisi atau karya-karyanya Arab zaman dahulu. Sampai orang-orang Arab ditantang dalam Quran. Siapa yang bisa walaupun ada satu surat yang sama dengan Quran, baik itu tulisannya, maknanya, atau jenis gaya puisinya atau gaya syairnya, ada I. Tetapi tidak hanya itu saja. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ini semuanya. Tapi tidak hanya itu yang dimaksudkan dalam percaturan atau pelemahan karya ini. Di samping suara bunyinya belakangnya itu, tapi maknanya itu benar apa enggak berurutan. Kalau orang bikin karya ilmiah gampang, tentang puisi, prosa, syair gampang. Tetapi makna isi yang tercipta sebagai mujizat ini yang menjadi suatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Karena apa? Karena ayat Quran yang sudah ada ini, kalau dibuktikan kebenarannya bisa di lapangan. Tidak hanya suatu suratan berbunyi. Coba kita ambil satu kalimat. Kemudian selanjutnya dari satu kalimat, betul nggak? Kalau kita disuruh tolong menolong dan kebaikan dan takwa itu akan baik apa enggak? Karena perintah Allah itu
ada nilai-nilai yang mampu untuk dirasionalkan. Jadi Al-Quran sebagai mujizat yang paling ampuh waktu itu dibanding rentetan kalimat Arab yang lain bisa dibuktikan secara rasional. Maka dikatakan mujizat maknawi. Artinya apa? Mujizat yang menggunakan logika atau dirasionalkan bisa secara otak, tidak hanya dilihat saja. Benar nggak kalau Al-Quran itu memerintah tolong menolong, hal kebaikan itu berguna? Apa maksudnya diperintah kita itu untuk bertolong menolong? Ya. Tetap ada gunanya, bisa diterima di seluruh otak manusia. Makanya keajaiban atau mukjizat yang mampu mengalahkan pola-pola rentetan bahasa lain dibanding Al-Quran itu adalah makna dan penalarannya ini. Maka dikatakan mukjizat maknawi karena apa? Makna-makna yang terrahasiakan di situ bisa dicerna di otak manusia itu cocok. Kalau kita tanpa ada tolong menolong di dunia, bahkan akan hancur, tidak jadi hidup. Bayangkan kita kalau pakai pakaian yang saya pakai misalnya, kalau tidak ada orang yang menolong, tukang jahit, tukang bikin kain, tukang bikin sablon, cat, tidak akan jadi pakaian. Bahkan orang dikatakan orang gila nggak pakai pakaian. Makanya dikatakan tolong menolongnya adalah sesuatu nilai yang paling tinggi dibanding nilai-nilai yang lain. Maka orang-orang Arab yang membuat syair tidak ada yang bisa seperti itu. Rentetan Arab yang ditelaah itu masuk akal. Ya kalau gaya bahasa apa hubub, apa bahasa cinta-cinta sih bisa. Tetapi itu hanya sebatas anak-anak muda. Atau soal cinta mencinta anak-anak muda saja. Tetapi untuk tahu berita takwa ini tidak yang muda, yang kecil, yang dewasa mutlak bisa diterima. Makanya Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh tulisan-tulisan Arab lainnya, termasuk itu adalah mujizatnya. Jadi sampai sekarang itu belum yang lain. Tetapi kenapa misalnya minum khamar, minum arak, judi dilarang dan dijauhkan? Kenapa? Ini yang membawa yuridu syaitan ayuqiyah, betul-betul yang mencoba permusuhan. Coba kita lihat di berbagai tempat adanya pertengkaran, permusuhan. Ini karena apa? Minum khamr, minum arak, minum bir, minum apa whisky, minum. Kalau orang sadar, orang yang tidak mabuk itu untuk bertengkar jarang. Dia tahu bahwa bertengkar itu akan menjadi kerusakan dan bahaya, bahkan ada celakanya, apalagi pembunuhan. Tapi karena dia itu sebelumnya sudah minum khamr, minum sesuatu memabukkan, karena sudah fly, tidak terkendali, maka akan terjadi tentang masalah pertengkaran. Maka ini fajtanibuhu lalu tuflihun. Allah memerintah jauhilah. Bisa diterima. Kenapa? Rentetan kalimat yang dibuat oleh Allah ini masuk akal, menjadi mujizat maknawi. Jangan-jangan betul. Kalau orang minum khamr, minum apa itu, yang memabukkan akan berakibat pertengkaran, betul juga. Kenapa? Karena kondisi sarafnya juga terkendali lagi. Coba seluruh orang tanya, betul nggak kalau orang bertengkar, orang yang memabuk-mabuk akan berakibat seperti itu? Betul juga, bisa diterima. Anak kecil pun tahu. Makanya otentik Al-Quran itu, termasuk mujizat Quran itu, keasliannya sudah sejak dulu bisa dibuktikan. Sejak turun di Arab, berapa orang Arab itu sering tengkar, sering judi, sering mabuk, bahkan membunuh orang. Kenapa? Dia sudah terhantui, sudah minum arak itu, khamr itu yang membuat fly itu. Dia dibujuk sedikit sudah bertarung. Makanya Nabi setelah turun khamr itu, jauhilah itu agak reda, agak sembuh. Maka Al-Quran sejak itulah bisa diterima oleh orang-orang banyak
bahwa menjauhi khamr, termasuk azlam, termasuk judi, termasuk yang lain, itu adalah karena apa? Berbahaya. Oke, jadi salah satu kekuatan Al-Quran sebagai mukjizat yang berdasar pada susunan kalimat tersebut, bahwa di samping maknanya sebagai mukjizat maknawi, kemudian ada beberapa pendapat juga segi bahasa, bahwa segi bahasa Al-Quran dan segi bahasa yang lain kalau dibaca dan bahasa yang lembut, yang enak, akan membawa sesuatu yang baru juga. Orang bisa merasa bahagia, bisa merasa sedih, tambah imannya. Karena apa? Dia menghayati sebuah isi atau suara-suara gaya bahasa Al-Quran. Dibanding bacanya lain tidak bisa. Coba kalian bandingkan bahasa Arab yang kamu pelajari dengan bahasa Arab Al-Quran. Kamu baca saja, kira-kira sama enggak bunyinya kalau didengar telinga, enak tidaknya? Misalnya hayang duruna, enggak bisa. Tapi kalau bahasa Arab di Quran itu akan enak dibaca. Innal ladzina qalu, misalnya wawu yang Quran dan wawu yang di dalam Quran tidak sama bunyinya, gaya bahasanya kalau didengar secara lembut tidak sama, kayak enakannya nggak sama. Kalau bahasa Arab hayang dulu namanya, karena kamu lihat secara kamu itu semuanya sama. Apa yang kamu simak secara kamu itu menyimak sesuatu yang kamu lihat itu. Tapi naik Quran kamu iramakan, kamu baca, orang kan namanya koreksi diri. Apa yang kamu simak setelah kamu melihat sesuatu, dengan gaya bahasa itu orang akan mendingkluk, mengamati. Oh iya, saya melihat sesuatu ternyata ada beberapa hal yang berkaitan dengan saya. Berarti apa yang kekurangan saya dalam masalah ini. Tapi kalau bahasa Arab hanya perintah, coba kamu lihat apa yang kamu ketahui setelah kamu melihat sesuatu itu, kamu koreksi. Ya seperti itu. Banyak Al-Quran ketika dibacakan sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab setelah mendengar suara yang dibaca oleh Fatimah waktu itu, sampai dia itu sadar betapa Quran setelah dibaca, apalagi yang baca itu sendiri orang Arab suaranya bagus, karena lidah khas Arab itu tidak untuk membaca dengan lidah-lidah dalam Arab. Sampai orang yang segarang itu, sehebat itu, sahabat Umar itu orang paling hebat, orang paling galak, orang yang paling sadis, orang yang paling ganas, seorang pegulat petinggi. Tapi dia takluk dengan Quran. Begitu dia Quran dibaca, dingkluk dia. Tidak berbuat apa-apa. Karena maknanya makna betul itu sangat menyedihkan. Betapa Quran isinya itu memberi peringatan kepada orang-orang, kepada Allah, yang tahu kepada Allah. Yang tahu kepada Allah diingatkan, mau ndak. Akhirnya Umar sadar, oh iya, saya tidak dipaksa oleh Nabi, aku dielingno. Ternyata setelah Umar bin Khattab merasionalkan, mengangan-angan dalam otaknya secara maknawi, aku dielingno karo Muhammad itu barang sing bener. Saya dilarang membunuh orang, bener nggak? Membunuh itu jelek. Ternyata bagus. Jadi kajian Nabi itu tidak langsung melarang, ayo Umar, kamu jangan membunuh, tidak, ngelengno. Nah kebetulan Gusti Allah, janganlah kamu itu membunuh orang, membunuh tidak apa. Oke? Jadi seperti itu. Akhirnya Umar sadar, karena membunuh itu adalah perbuatan amuan, tidak apa. Jadi manusia kenapa hidup untuk dibunuh? Sedangkan kita itu tidak punya orang membuat dia, tapi telah hidup dibunuh bapak. Akhirnya dia menerima. Ya sekalian, saya teman di sini dulu untuk waktunya sudah selesai. Dan kita tolong nanti setelah kalian pertemuan ini tetap belajar di rumah sampai akhir materi dan tetap belajar ratan soal. Oke? Sehingga nanti kalian dalam PAS nanti tetap bisa maksimal mencapai hasil yang baik.
Oke, saat ini teman sekalian, saat ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.